صل على Yang محمد. menyebabkan diri kita sombong secara umum ada 3 faktor. Yang pertama, kita sombong karena harta kekayaan kita. Karena harta kita yang banyak, yang melimpah ruah, kemudian kita sombong, merendahkan yang lainnya, kadang menghinakan yang lainnya, mengejek, menindas yang lainnya. Kadang kita sombong karena pangkat dan jabatan kita yang tinggi. Kita diberi pangkat, jabatan, kekuasaan yang tinggi, kita malah menindas yang lemah. Itu kadang salah satu yang menyebabkan diri kita menjadi sombong. Yang ketiga, yang menyebabkan diri kita sombong kadang karena keilmuan kita yang tinggi, kita pintar, kita alim, sehingga kita membodoh-bodohi yang lainnya. Ini secara umum yang membuat kita menjadi sombong. Sombong karena harta kekayaan kita, sombong karena pangkat kita yang tinggi, sombong karena kealiman atau kepintaran kita. Namun kita lupa bahwa ketiga-tiganya itu hanyalah titipan dari Allah. Hartanya yang melimpah, kalau Allah sudah mau menariknya, mencabutnya, bisa langsung bangkrut kita. Ya. Pangkat jabatan yang tinggi, kalau Allah sudah mau menjatuhkannya, kita menjadi hina karena kepangkatan kita yang kita sombongkan. Ilmu, kalau Allah sudah ingin mencabutnya, dibuat setruk kita, dibuat konslet otak kita akan terhina karena kita sombong dengan keilmuan kita. Padahal semua yang kita sombongkan itu adalah titipan dari Allah, bukan punya kita, bukan punyanya kok sombong. Harta yang melimpah itu kepunyaan Allah yang diamanahkan kepada kita harus bersyukur. Diciptakan oleh Allah, dijadikan wasilah oleh Allah untuk bisa menyalurkan infak sedekah kepada yang membutuhkan. Ya. Diberi pangkat yang tinggi oleh Allah, diamanai pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah. Kita mempergunakan pangkat dan jabatan kita untuk mempermudah urusan orang lain. Kok malah mencekal, kok malah menghambat. Kita dijadikan oleh Allah orang yang alim alama. Kita dijadikan wasilah oleh Allah untuk memintarkan, mencerdaskan orang lain, orang yang awam. Jangan sampai kita bodohinya, kita pelukudunya. Karena sudah awam, sudah bodoh, kita bodohi. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, la nazzaha an qawli wa fi'li maniyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dali
جائل لقلبي عندك لي فيا رب متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومدلاتي وهب لي به فتحا وعلما وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-A'raf ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li Adam fasajadu walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum, dan sungguh-sungguh makkannakum, menempatkan Allah kepada kalian, fil ardi, di atas bumi, di dunia ini, waj'alna, dan menjadikan Allah kepada kita, menjadikan siapa Allah lakum, bagi kalian, fiha, di dalam dunia ini, ma'ais, sumber-sumber penghidupan. Qalilan ma tashkurun, namun apa balasan dari kita? Qalilan ma tashkurun, qalilan, sangat sedikit sekali, ma tashkurun, dari kita yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad makkannakum, dan sungguh-sungguh memantapkan siapa Allah kepada kalian, menempatkan siapa Allah kepada kalian, fil ardi, di dunia ini, di dalam dunia ini. Allah telah menempatkan kita semua di atas dunia ini dengan kemudahan. Kita hidup karena kita masih bernafas, sedangkan yang kita hirup tiap detik, tiap saat, kalau dibuat tabung oksigen itu sangat mahal. Namun kita diberi nikmat yang luar biasa, rezeki yang luar biasa oleh Allah. Kita bernafas, kita menghirup oksigen tiap detik, tiap saat, itu gratis tanpa harus membeli.
Wa ja'alna, dan menjadikan siapa Allah, lakum, bagi kalian, bagi kita semua, fiha, di dalam dunia ini, ma'ais. Allah menjadikan ma'ais bagi kita semua, yaitu sumber-sumber penghidupan. Sumber-sumber rezeki. Di sini ada kata waja'alna, bukan wakhalaqna. Berarti kita juga sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah, harus berusaha sungguh-sungguh agar dapat memanfaatkan ma'ais, sumber-sumber penghidupan dari Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjemput bola, untuk menjemput rezeki. Kita diajarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, agar kita bisa hidup di atas dunia ini, kita harus berusaha sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak diajarkan untuk bermalas-malasan. Kita diajarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas, agar sumber-sumber penghidupan kita dapatkan dengan penuh keberkahan dari Allah. Jadi ada waktunya kapan kita harus menjemput rezeki, kapan kita harus beribadah kepada Allah. Jangan dicampur-campur. Kadang karena saking sibuknya kita melupakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita sampai lupa dalam mengingat Allah, dalam beribadah kepada Allah, maka apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita tentunya tidak barokah. Tidak akan ada tambahan kebaikan di dalamnya. Karena barokah itu ziyadatul khair. Yang dinamakan berkah itu karena ada tambahan kebaikan di dalamnya. Tatkala kita mendapatkan rezeki yang melimpah, kita sebagian kita salurkan kepada yang lainnya yang membutuhkan. Itu namanya tambahan kebaikan. Kita infak sodakokan agar harta kita bermanfaat. Kalau sudah bermanfaat kepada yang lainnya, itulah yang namanya harta barokah. Dimudahkan kita, asal kita jangan malas-malasan. Kita harus bekerja keras, kita harus bekerja cerdas, kita harus bekerja ikhlas. Yang terakhir, bekerja harus sampai tuntas. Bekerja dapat 1/4, pulang balik, itu namanya tidak tuntas. Kalah sebelum berperang. Jadi tidak maksimal apa yang kita harapkan, apa yang kita niatkan dari rumah dalam mencari rezeki, dalam mencari ilmu. Kalau kita di tengah perjalanan kita pulang, gak sido boleh duit, gak sido sekolah, gak sido kuliah, bolos, itu akan menutupi dari sumber-sumber penghidupan. Ingat, yang membuka pintu rezeki adalah Allah.
dan yang menyempitkan pintu rezeki juga Allah. Itu semua waj'alna lakum fiha ma'ayis. Allah menjadikan lakum bagi kita semua, bagi kalian, fiha, di dalam dunia ini, ma'ais, sumber-sumber penghidupan. Sudah dicepak nih. Padi tinggal kita tanam, jagung tinggal kita tanam. Yang menumbuhkan, yang melebatkan, semua Gusti Allah. Kita hanya berproses, berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya, hasilnya Allah yang menentukan. Namun apa yang terjadi? Kita sudah diberi udara yang gratis, oksigen gratis kita hirup tiap saat, tiap detik. Terus kita dimudahkan oleh Allah dalam pencaharian kehidupan kita, asalkan kita mau bekerja keras, mau bekerja cerdas, mau bekerja ikhlas, mau bekerja sampai tuntas, maka rezekinya Allah akan kita dapatkan secara maksimal. Namun apa yang terjadi? Qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit orang yang bersyukur. Hanya sedikit mereka yang pandai bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur. Makanya kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi kesemangatan oleh Allah. Pergunakan kesehatan, kesempatan, kekuatan itu semua sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kita diberi motivasi oleh Allah untuk bisa bangun malam jam 2. Kita mandi, kemudian kita berpakaian rapi, kemudian kita menghadap kepada Allah dengan sholat tahajud, dengan sholat taubat, dengan sholat hajat, dengan sholat tasbih. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, zikir yang lama. Kemudian kita lanjutkan dengan murojaah, mengulang-ulang hafalan kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah, beristighfar sebelumnya. Kemudian kita minta ampun kepada Allah, mintakan ampun dosa-dosa orang tua kita, mintakan ampun dosa-dosa guru-guru kita, mintakan ampun dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat kepada Allah. Disitulah Allah akan menambahkan kenikmatannya kepada kita, karena kita telah membuktikan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara beribadah, dengan cara sami'na wa ata'na kepada Allah. Yang baik kita laksanakan, yang buruk kita tinggalkan, karena Allah yang memerintahkan kita untuk sholat tahajud. Itulah bukti rasa syukur kita. Itulah bukti rasa syukur kita dengan cara kita meningkatkan amal ibadah kita. Terutama sekarang sudah hampir menuju malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah suatu malam yang tatkala kita berdoa kepada Allah, doa kita tidak akan tertolak. Malam nisfu Sya'ban ini termasuk
di antara 5 malam yang tatkala kita berdoa kepada Allah, doa kita tidak akan tertolak. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatun nisfi min Sa'ban wa lailatul jum'ati wa lailatul fitri wa lailatul nahri. Jadi ada 5 malam, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang tatkala kita berdoa di dalamnya, doa kita tidak akan tertolak alias diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khamsu layalin la turaddu fiha da'wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sa'bana wa lailatul jum'ati wa lailatul fitri wa lailatul nahri. Jadi ada 5 malam. Yang pertama adalah awal malam Rajab. Yang kedua adalah malam pertengahan di bulan Sya'ban atau sering kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah malam Jumat. Makanya kita malam Jumat perbanyak beribadah, membaca Yasin, tahlil, zikir, berdoa kepada Allah. Karena malam Jumat itu termasuk malam yang tatkala kita berdoa, doa kita tidak akan tertolak. Nanti setelah bulan Ramadan usai, pas waktu malam Idul Fitri, kita juga memperbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian kita berdoa. Dan juga tatkala malam Idul Kurban atau Idul Adha, juga kita meningkatkan ibadah kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah. 5 malam itulah tatkala kita berdoa, doa kita tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tashkurun. Sayangnya sangat sedikit orang yang pandai bersyukur. Sedikit mereka bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi sehat, kita diberi sempat, kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Pergunakan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya waktu, kesempatan, kesehatan, kekuatan, kesemangatan untuk beribadah kepada Allah. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah di atas dunia ini hanyalah untuk beribadah, tunduk dan patuh atas aturan-aturannya Allah. Namun sayangnya qalilan ma tashkurun, sangat sedikit sekali mereka yang pandai bersyukur. Ini yang tahu siapa? Gusti Allah. Kalau yang tahu Gusti Allah, memang kenyataannya hamba-hambanya sangat sedikit sekali yang pandai bersyukur. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk ke dalam golongan yang sedikit yang pandai bersyukur. Amin. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh-sungguh khalaqnakum, Allah menciptakan kepada kalian, tsumma sawwarnakum, kemudian membentuk rupa yang ganteng kalian, yang ayu kalian. Tsumma qulna, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lil malaikati isjudu li Adam fasajadu
illa iblis. Berfirman Allah, dawuh Gusti Allah memerintahkan siapa Allah kepada siapa? Lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu. Untuk apa? Untuk sujud, untuk memberi penghormatan li Adam, kepada kanjeng Nabi Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat sujud memberi penghormatan kepada kanjeng Nabi Adam, illa iblis, kecuali makhluk yang bernama iblis. Lam yakum minas sajidin, tidaklah iblis termasuk ke dalam kelompok hamba-hambanya Allah yang sujud, yang memberi penghormatan kepada kanjeng Nabi Adam. Ingat, Allah menciptakan kita ini dengan sempurna, bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh Allah menciptakan kepada manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sempurna. Tsumma sawwarnakum, kemudian Allah bentuk kita menjadi orang yang ganteng-ganteng, wayu-wayu, tampan, cantik-cantik. Kemudian kita disempurnakan oleh Allah. Namun sayangnya kita tidak pandai bersyukur. Karena yang dilihat Allah bukan hanya wajahnya, yang dilihat Allah bukan hanya harta kekayaannya, namun yang dilihat Allah yang sesungguhnya adalah hatinya dan amal perbuatannya. Innallaha la yanduru suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, yanduru, la yanduru, tidaklah melihat, ila suwarikum, kepada wajah kalian yang ganteng, kepada wajah kalian sing ayu, wa amwalikum, dan juga Allah tidak melihat kekayaan kalian, harta benda kalian, karena itu hakikatnya milik Allah semua. Walakin yandur, melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat ila qulubikum, ke dalam hati kalian, wa a'malikum, dan perbuatan kalian. Jadi yang dilihat Allah adalah hati dan perbuatannya, apakah sama antara yang ada di dalam hatinya dan pada kenyataannya. Itu yang Allah lihat. Itu maknanya ikhlas di dalam hati dan di dalam kehidupan sehari-hari, baik lisannya maupun perbuatannya sama dengan yang ada di dalam hatinya. Kalau hatinya baik, tentunya perbuatannya akan baik. Jadi tidak ada kepura-puraan di sini. Tidak ada pembohongan publik di sini. Pencitraan itu tidak ada. Orang yang mukmin pastinya apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang diucapkan melalui lisannya, melalui perbuatannya, itulah sama. Tidak ada beda. Itulah cerminan hati seorang mukmin. Itulah yang dilihat oleh Allah. Hatinya sama dengan perbuatannya. Yang dilihat bukan tampannya, yang dilihat bukan ayunya, bukan hartanya yang Allah lihat, bukan harta bendanya yang Allah lihat, namun yang Allah lihat adalah hatinya. Apakah dia bersyukur terhadap
pemberian Allah dengan wajah yang ganteng, dengan wajah yang ayu, bentuknya yang sempurna. Apakah dia bersyukur tatkala diberi Allah harta yang melimpah, kekayaan yang banyak? Apakah dia bersyukur? Itulah yang dilihat oleh Allah, dilihat dari hatinya. Diberi wajah yang ganteng, wajah yang ayu, apakah sombong atau tidak? Apakah sombong atau bersyukur? Yang dilihat dari hatinya. Apakah ujub, bangga diri sehingga meremehkan yang lain? Itu semua dilihat dari hatinya. Tatkala diberi harta yang melimpah, kekayaan yang banyak, apakah dia sombong ataukah dia bersyukur? Yang dilihat adalah hatinya. Makanya niatnya kita harus tata kembali. Niat kita dalam ibadah apapun kita harus ditata. Kita harus niatkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 3 orang kelak di yaumil qiyamah yang menurut keyakinan mereka layak untuk masuk ke dalam surga pertama kali. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang yang kaya dermawan. Dan yang ketiga adalah orang yang alim yang mengajarkan ilmunya. Namun apa yang terjadi? Tatkala itu dipanggil oleh Allah, orang yang mati syahid, awakmu kenapa kok merasa berhak masuk surga pertama kali? Karena orang yang mati syahid, ya Allah, mati dalam pertempuran membela agama Allah, dijamin masuk surga pertama kali oleh Allah. Kemudian apa kata Allah? Anta kadzib, kamu berbohong. Kamu berperang, ikut berperang, membela agamanya Allah, menegakkan syariat-syariatnya Allah. Itu bukan karena aku, kata Allah, namun karena kamu ingin dipuji supaya kamu dikatakan seorang pemberani. Hati-hati. Orang yang mati syahid yang seharusnya masuk surga pertama kali, bisa saja dia akan berbalik masuk neraka pertama kali disebabkan karena niatnya tidak lurus. Niatnya tidak karena Allah, niatnya karena dia ingin dikatakan seorang yang pemberani. Kemudian juga orang yang kaya dermawan, tatkala ditanya oleh Allah, orang yang kaya dermawan, kenapa kamu merasa berhak masuk surga pertama kali? Iya ya Allah, karena balasan bagi orang yang kaya dermawan, yang haji, yang umroh, yang berinfak sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, itu berhak masuk surga pertama kali. Apa kata Allah? Apa kata daunnya Allah? Anta kadzib, kamu berbohong. Kamu dulu waktu di dunia berinfak sedekah hanya ingin dikatakan bahwa kamu seorang kaya yang dermawan. Makanya hati-hati tatkala kita berinfak sedekah, betul-betul ditata niatnya karena Allah. Dan juga orang yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah orang alim, ulama yang mengajarkan ilmunya, yang berdakwah, pekerjaannya mengajak kepada ke arah kebaikan. Setelah ditanya oleh Allah, ulama, kenapa kamu merasa berhak masuk surga pertama kali? Iya ya Allah, karena dengan ilmu yang saya sampaikan, orang bisa jihad di jalannya Engkau, orang bisa berbuat baik, orang bisa berinfak sedekah,
bagi yang kaya raya. Dan aku pun mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hadis, karena sebaik-baiknya mengajarkan adalah mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baiknya kita yang belajar adalah belajar Al-Quran. Aku berhak untuk masuk surga pertama kali. Namun kata Allah, anta kadzib, engkau berbohong. Kamu berdakwah, kamu mengajar ngaji, kamu berceramah, kamu berkhutbah, itu bukan karena aku kata Allah, namun karena engkau ingin dikatakan sebagai masyayikh, dikatakan sebagai seorang alim alama, dan itu pun sudah engkau dapatkan di dunia. Tiga-tiganya yang seharusnya masuk surga pertama kali ternyata berbalik, masuk neraka pertama kali disebabkan karena niatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dalam berniat, ditata kembali niatnya. Niatkan semua karena Allah. Mengaji, niatkan karena Allah, ingin mendapat ridho dari Allah. Setelah disempurnakan penciptaan kita oleh Allah, diwakili oleh Kanjeng Nabi Adam pada saat itu, karena pertama kali manusia diciptakan adalah Kanjeng Nabi Adam. Tsumma qulna, kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuh lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, beri salam penghormatan kalian li Adam, kepada Kanjeng Nabi Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali yang tidak memberi sujud, tidak memberi penghormatan kepada Kanjeng Nabi Adam adalah iblis. Idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam, kepada Kanjeng Nabi Adam? Karena iblis di dalam hatinya ada kesombongan, kecongkakan. Makanya kita hati-hati. Tatkala di dalam hati kita, tatkala ada di jiwa kita sifat sombong, sifat takabur, sifat bangga diri sehingga meremehkan yang lainnya, hati-hati, itu virus dari iblis. Harus kita sucikan dengan cara membaca tasbih setiap hari. Membaca tasbih tiap hari ringan diucapkan di lisan, namun kelak di yaumil qiyamah akan berat dalam timbangan. Kalimatani khafifatani alal lisani taqalatani fil mizani habibatani ilar rahman, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani, yang ringan, ala lisani, diucapkan melalui lisan, taqalatani, berat, fil mizani, dalam timbangan, habibatani, dan sangat dicintai, ilar rahman, oleh Allah yang maha pengasih. Apa itu?
yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Terakhir ditambah astagfirullah. Agar apa? Agar kita faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah. Semoga kita mendapatkan kemenangan, keberuntungan dari Allah karena kita mendawamkan, mengistiqomahkan membaca tasbih tiap hari, tiap waktu, semua karena berkat rahmat dari Allah. Namun iblis tidak mau memberi salam penghormatan kepada kanjeng Nabi Adam. Lam yakum minas sajidin. Tidaklah ada iblis minas sajidin, dari hamba-hambanya Allah, termasuk dari hamba-hambanya Allah yang sujud, yang memberi hormat kepada kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Karena di dalam jiwanya iblis terdapat jiwa-jiwa kecongkakan, kesombongan. Apa yang membuat diri kita sombong? Ada 3 faktor yang menyebabkan diri kita sombong. Secara umum ada 3 faktor. Yang pertama, kita sombong karena harta kekayaan kita. Karena harta kita yang banyak, yang melimpah ruah, kemudian kita sombong, merendahkan yang lainnya, kadang menghinakan yang lainnya, mengejek, menindas yang lainnya. Kadang kita sombong karena pangkat dan jabatan kita yang tinggi. Kita diberi pangkat, jabatan, kekuasaan yang tinggi, kita malah menindas yang lemah. Itu kadang salah satu yang menyebabkan diri kita menjadi sombong. Yang ketiga, yang menyebabkan diri kita sombong, kadang karena keilmuan kita yang tinggi, kita pintar, kita alim, sehingga kita membodoh-bodohi yang lainnya. Ini secara umum yang membuat kita menjadi sombong karena harta kekayaan kita, sombong karena pangkat kita yang tinggi, sombong karena kealiman atau kepintaran kita. Namun kita lupa bahwa ketiga-tiganya itu hanyalah titipan dari Allah. Hartanya yang melimpah, kalau Allah sudah mau menariknya, mencabutnya, bisa langsung bangkrut kita. Ya. Pangkat jabatan yang tinggi, kalau Allah sudah mau menjatuhkannya, kita menjadi hina karena kepangkatan kita yang kita sombongkan. Ilmu, kalau Allah sudah ingin mencabutnya, dibuat stroke kita, dibuat konslet otak kita akan terhina karena kita sombong dengan keilmuan kita. Padahal semua yang kita sombongkan itu adalah titipan dari Allah, bukan punya kita, bukan punyanya kok sombong. Harta yang melimpah itu kepunyaan Allah yang diamanahkan kepada kita harus bersyukur. Diciptakan oleh Allah, dijadikan wasilah oleh Allah untuk bisa menyalurkan infak sedekah kepada yang membutuhkan. Ya. Diberi pangkat yang tinggi oleh Allah, diamanai pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah. Kita mempergunakan pangkat dan jabatan kita untuk mempermudah urusan orang lain.
kok malah mencekal, kok malah menghambat. Kita dijadikan oleh Allah orang yang alim alama. Kita dijadikan wasilah oleh Allah untuk memintarkan, mencerdaskan orang lain, orang yang awam. Jangan sampai kita bodohinya, kita pelukudunya. Karena sudah awam, sudah bodoh, kita bodohi. Kalau kita sudah dicabut oleh Allah, harta kekayaan kita dicabut oleh Allah, maka kita akan hina atas kekayaan kita. Dicontohkan oleh Korun. Korun itu kaya raya, sombong, gak mau beribadah, gak mau berinfak sodako. Akhirnya ditenggelamkan dengan harta-hartanya. Bukan tenggelam di lautan, namun tenggelam di daratan. Pecah buminya, ada gempa, akhirnya semuanya masuk, hartanya masuk ke dalam bumi. Dinamakan harta Korunnya. Ada sombong karena pangkat jabatan kekuasaannya, dilambangkan oleh Fir'aun. Fir'aun juga seperti itu, sombong karena pangkat jabatannya, kekuasaannya. Fir'aun juga ditenggelamkan di lautan merah. Ada juga kaum Ad, kaum Samud, cerdasnya luar biasa, Paul Peter. Dalam pertanian, Paul Peter. Dalam perindustrian, Paul Peter. Namun sayangnya mereka kaya, dikayakan oleh Allah melalui kepintarannya itu, namun mereka malah tidak bersyukur. Datangkan angin yang dingin oleh Allah, mati semua. Itulah contoh yang harus kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita. Jangan sampai di dalam hati kita terdapat jiwa-jiwa sombong, walaupun hanya satu titik, satu dzarrah. Tidak layak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak layak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dalam jiwa kita terdapat setitik, sedzarrah dari sifat sombong. Makanya kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari jiwa-jiwa sombong, dari sifat-sifat sombong, dirubah oleh Allah menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.